Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, dengan antusiasme penuh, kita bakal kupas tuntas sejarah lengkap dari salah satu cerita rakyat dan tradisi yang paling memukau di Nusantara. Kita akan terbang ke Pulau Lombok buat menelusuri legenda Putri Mandalika. Di penelusuran sejarah kali ini, kita bakal bongkar sumber-sumbernya lapis demi lapis, jadi kita bisa benar-benar paham dari mana sih sebenarnya asal mula tradisi yang masih terus dirayakan sampai detik ini. Yuk, kita mulai! Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya? Sebuah keputusan dari seorang putri yang terkenal sangat santun, pada akhirnya bisa melahirkan tradisi baunya Ledi Nombuk yang super legendaris itu? Maksud saya, ini bukan cuma sekedar dongeng sebelum tidur loh. Ini adalah peristiwa bersejarah yang sukses ngebentuk struktur sosial dan budaya masyarakat di sana. Penasaran kan? Mari kita telusuri dan pecahkan akar sejarahnya bareng-barang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kerajaan Tonjang Bru. Nah, ngomongin kerajaan Tonjang Beru, ini tuh bukan tipe kerajaan yang hobi cari ribut atau berperang. Sang raja punya satu mandat yang sifatnya mutlak banget. Wilayahnya harus dan wajib tetap adil dan makmur. Kenapa ini krusial banget? Karena titah ini secara nggak langsung bikin taruhan sosiopolitiknya jadi sangat tinggi. Keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah fondasi utama kerajaan ini. Jadi, segala bentuk potensi konflik, entah itu dari dalam atau dari luar, benar-benar dianggap sebagai ancaman besar yang nggak bisa ditoleransi sama sekali. Sekarang, mari kita kenalan lebih dekat dengan tokoh utamanya di bagian kedua, sosok Putri Mandalika. Buat masyarakat lokal di Tanah Lombok sendiri, beliau ini jauh lebih akrab dipanggil Mandalike. Kenapa kita perlu tahu penyebutan lokal ini? Karena ini penting banget buat menancapkan legenda ini ke dalam akar budaya yang otentik. Ini jadi bukti nyata kalau cerita ini tuh benar-benar hidup dan bernapas di tengah masyarakatnya. Diwariskan dari generasi ke generasi dengan dialek dan kedekatan emosional asli khas daerah sana. Nah, yang bikin sosoknya sangat menarik adalah kecantikannya yang luar biasa itu emang udah tersohor sampai ke ujung negeri. Tapi coba deh kita perhatiin lebih dalam karakternya. Beliau ini tutur katanya sangat lembut, bahasanya sopan banget, dan yang paling penting, beliau selalu dengan senang hati ngebantu siapa aja tanpa pandang bulu. Jadi poin utamanya di sini, beliau dipuja-puja bukan semata-mata karena kecantikan fisiknya, tapi justru karena kemuliaan hatinya. Kombinasi pesona luar dalam inilah yang bikin beliau jadi ibarat permata kerajaan yang paling diidam-idamkan. Lanjut ke bagian ketiga, lamaran para pangeran. Disinilah ketegangannya mulai muncul. Berita tentang kesempurnaan Putri Mandalika ini nyebarnya cepet banget, udah kayak api di musim kemarau. Hasilnya, pangeran-pangeran dari berbagai penjuru Nusantara pada berdatangan dengan satu tujuan utama, melamar sang putri. Coba deh bayangin tekanan yang ada saat itu. Ini udah bukan lagi sekedar urusan romansa anak muda, tapi ini adalah manuver politik tingkat tinggi. Kalau sampai satu pangeran diterima, pangeran yang lain pasti bakal merasa terhina dan sangat mungkin langsung mendeklarasikan perang. Tiba-tiba aja, kedamaian dan kemakmuran kerajaan Tonjang Beru benar-benar ada di ujung tanduk. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana coba caranya seorang putri milih satu pelamar tanpa ngebawa kehancuran buat kerajaannya yang udah adil dan makmur ini? Coba posisikan diri Anda jadi beliau sebentar. Dilema sosial dan politik yang harus dipikul di pundaknya itu benar-benar luar biasa masif. Salah langkah sedikit aja, milih demi ego sendiri, dampaknya bisa memicu pertumpahan darah dan pastinya bakal menghancurkan mandat ayahnya. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, keputusan dan meditasi. Sebuah titik balik dari cerita ini. Sadar akan bahaya besar yang lagi mengintai kerajaannya, sang raja akhirnya nyerahin keputusan akhir sepenuhnya ke tangan Putri Mandalika. Dan luar biasanya, sang putri sama sekali nggak kabur dari masalah. Dia justru ngerangkul tanggung jawab kerajaan itu dengan sepenuh hati. Dia sadar betul kalau logika dan akal manusia aja kayaknya nggak bakal cukup buat menghindari perang ini. Jadi apa yang dia lakukan? Dia beralih ke dalam diri. Beliau masuk ke dalam meditasi yang sangat dalam, semacam pertapaan gitu, buat memohon petunjuk spiritual dari Yang Maha Kuasa. Dia benar-benar nyari jalan keluar yang paling adil buat semua pihak. Terakhir, bagian kelima, asal-usul tradisi Bau Nyale. Disinilah sejarah itu akhirnya tercipta. Nah, di titik ini kita bisa lihat betapa spesifiknya catatan waktu di sejarah ini. Setelah bermeditasi, sang putri akhirnya nyebarin undangan kerajaan ke semua pangeran yang melamarnya. Dia minta mereka semua kumpul. Kapan persisnya? Pada bulan ke-10 penanggalan Sasak, pas banget di hari ke-20. Waktunya, pagi-pagi buta, sesaat sebelum azan subuh berkumandang.
Presisi tanggal dan waktu yang sangat detail inilah yang jadi fondasi langsung dari ritual yang masih terus dijalankan sama masyarakat Lombok sampai hari ini. Tempat pertemuannya juga nggak dipilih sembarangan loh. Secara historis, pantai tempat mereka kumpul itu namanya Pantai Segar. Nah, buat kita-kita yang hidup di era modern ini, pantai tersebut berlokasi di kawasan yang sekarang lebih terkenal dengan nama Pantai Kuta di Lombok. Yap, pantai cantik berpasir putih yang sering banget jadi destinasi wisata top itu ternyata adalah saksi bisu sejarah. Mengikat cerita dari masa lampau dengan lokasi yang bisa kita datangin langsung hari ini, benar-benar bikin legenda ini terasa jauh lebih nyata. Coba deh, kita bayangin suasananya di malam itu. Para pangeran, lengkap dengan pasukan mereka masing-masing, udah kumpul semua di pantai. Langit masih gelap gulita, cuma ada suara deburan ombak yang mecah keheningan yang super tegang. Mereka semua berdiri di sana, natap ke arah laut, nunggu di tengah kegelapan pekat. Semuanya nahan napas, nungguin jawaban final dari Putri Mandalika yang katanya bakal disampaikan sesaat sebelum fajar menyingsing. Momen itu benar-benar klimaks dari krisis politik kerajaan. Ketegangannya udah ada di titik paling puncak. Sebuah pagi yang singkat sebelum subuh itu, pada akhirnya melahirkan warisan abadi yang kita kenal sebagai tradisi Bau Nyale. Keputusan sang putri di pagi buta tersebut terbukti nggak berujung pada pertumpahan darah, melainkan sebuah pengorbanan luar biasa. Beliau menceburkan diri ke laut dan diyakini berubah wujud menjadi cacing laut yang disebut Nyale, yang kehadirannya terus dirayakan besar-besaran tiap tahun sama masyarakat Lombok. Tidakkah luar biasa gimana sebuah konflik politik yang begitu menegangkan dari masa lampau bisa bertransformasi jadi salah satu festival budaya paling memukau dan paling damai di Indonesia? Kira-kira setelah dengar sejarah lengkapnya ini bikin Anda makin gak sabar buat lihat langsung fenomena Bau Nyale kan?